Jajak Sudrajat karena apa namanya kalau Jajak Sudrajat ini terlalu panjang jadi disingkat aja. Sepertinya Bapak baru menjadi satpam di SMK 2. Betul. Masuknya berapa bulan terakhir? Jalan 1 bulan ini. Terus 1 bulan, ya kurang lebih segitu. Apakah Bapak pernah menjadi satpam di tempat lain atau ini kali pertama Bapak menjadi satpam? Kalau untuk urusan ring keamanan Bapak pernah, selain di security yang formal juga pernah di non formal, yaitu sebagai kenteng gudang, pernah jualan daging di pasar. Berarti Bapak sudah melakukan banyak pengalaman ya sebelum menjadi satpam ini. Terus apa saja sih syarat atau pelatihan khusus yang harus Bapak lalui sebelum resmi menjadi seorang petugas keamanan? Yaitu pertama tinggi badan tentunya ya. Yang keduanya kita punya skill bela diri. Pasti ya itu. Pasti itu prioritas utama. Nah yang ketiga itu kita harus ya punya jiwa korsa, dalam arti kita harus kerja sama tim. Yang satu sakit, satu semua juga harus sakit. Berarti solidaritasnya harus kuat ya? Harus kuat, harus punya ini lah. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, bisa ceritakan bagaimana jadwal rutin Bapak setiap harinya, seperti kayak mungkin pas siang, pagi, siang, sore di sekolah ini. Maksudnya rutinitas iya, per hari setiap harinya gitu ya. Pertama ya kalau dikronologiskan, Bapak datang ke sini, udah gitu serah terima tugas dari ring malam ke ring pagi. Bila Bapak ring pagi ya maksudnya misalkan, udah gitu ya lakukan hal-hal cek patroli area, selasar dan lain-lain, penemuan-penemuan yang harus kita tindak lanjuti terutama ke pihak yang terkait, ke pihak PU ataupun ke Ibu Sekpepsek. Apa saja perlengkapan atau peralatan wajib yang Bapak gunakan setiap ngecek gitu Pak? Misalnya dalam hal patroli ini ya, intinya dalam hal patroli malam terutama kita harus menggunakan atau setidaknya kita sedia alat pemukul, tapi jangan saja tidak diperbolehkan semacam tongkat dan itu hanya untuk kita melumpuhkan. Takut misalnya ada apa-apa ya? Takut ada hal yang mencurigakan atau katakanlah dalam tanda kutip maling ya. Kalau kita berani ya kita lumpuhkan, kalau tidak berani ya kita ini aja kasih tahu kita kepolisian. Yang lainnya kita setiap kelas harus kita kontrol, karena kenapa? Kadang kan lampu masih gelap, belum dinyalain kalau waktu malam nih ya, menjelang malam. Terus kadang kipas angin masih menyala, nah itu termasuk kelalaian. Maaf ya, kelalaian para siswa. Kami perlu maklumi itu ya. Itu aja. Terus menurut pendapat Bapak, apa tantangan terbesar menjadi seorang satpam di lingkungan sekolah di zaman sekarang? Terutama ya untuk tantangannya kita hadapkan dengan terutama di dalam tanda kutip pihak media. Kita harus bisa membackup beliau atau mereka-mereka yang mencoba mengunjungi atau dalam hal lain kita ada janji katanya dengan Ibu A, padahal nggak ada. Nah kita harus bisa mengarahkan dan bisa membackup, jangan sampai masuk gitu ke ruangan ibu guru atau bapak guru tersebut ya. Itu aja mungkin salah satunya. Dan terakhir, apa pesan Bapak untuk kami para siswa-siswi agar bisa membantu menjaga ketertiban dan kenyamanan di sekolah? Nah, yang pertama buat para siswa-siswi
belajar dari sekarang ya, dari usia dini, usia remaja lah katakan, udah mulai beranjak dewasa ya. Kebersihan dulu. Jangan sampai Mulai dari hal-hal yang kecil ya. setiap kelas berserakan itu kan sumber penyakit, lama kelamaan kan jadi bakteri dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, yang kedua, waktu pulang sekolah cek dulu meja belajar kita apakah ada barang-barang berharga yang tertinggal. Nanti kan yang disalahkan pihak juga. Kalau misalnya kan sebagai satpam juga kita juga punya bisa salah ya Pak ya, bisa Betul, betul. Namanya manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Saran dari Bapak ya, kita terutama adik-adik, anak-anak ya. Kalau Bapak mah adik, anak sih, soalnya usia anak Bapak juga udah Sama, tua ya. Nah, tolonglah lagi kejarlah cita-citamu setinggi mungkin, karena kalianlah harapan bangsa dan negara ini untuk kemajuan. Nah, yang keduanya berbakti kepada kedua orang tua kita, karena menurut pengajian Bapak Jajat, kedua orang tua itu Gusti Allah kita di alam dunia. Kenapa? Coba aja kamu melawan sama ibu, terus ibu mendoakan ya, misalkan kamu sakit nanti kamu naik, pasti kamu sakit ya. Karena doa ibu itu mujarab ya. Betul, mustajabah. Begitupun dengan bapak, sama aja pokoknya kedua orang tua harus manut. Misalkan Neng Najwa dipilih, jangan kamu malas, nggak boleh, harus langsung terang. Nah, nanti malaikat rahmat turun, anak ini baik, kita pintarkan, kita supaya guru-guru pada baik, teman-teman yang banyak dan pada baik-baik gitu contohnya ya. Udah. Oke guys, segitu aja mau wawancarinya. Sebelumnya Bapak terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk